Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Tuhan. Kau membela ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau kami akan terus nyatakan kepadamu Tuhan. Siapa dapat memisahkan kami dari kasih? Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Bapa. Kau membela ada di pihakku. Bukan segala sesuatu di atas mezbah-Mu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membaiku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami rindu nyatakan di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Di atas mezbahmu Tuhan, di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku bagai domba yang menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku sebab di mezbah-Mu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, serahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu tangan kanan-Mu Tuhan, membela kami, menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kanan-Mu Tuhan, tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh
keselamatan, sungguh ajaib segala perbuatanmu. Sayang tak mungkin telah Dia pelihara, Dia pelihara, ku dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelai. mari suruhkan. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, Dia pelihara, amin. dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Nyawanya bela peliharaku. Dia rindu, jadi satu. Mari serukan. Dia membela, ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi. ya Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Ku dikuaskan, Oh Yesus, Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara. Dia pelihara, ku dipuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia membela, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan. Amin.
Biarlah firman dinyatakan bagi kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, bersyukur buat anugerah Tuhan, pasukan Kristus para pelaksana firman. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita tahu firman kekuatan. Firman adalah Allah sendiri. Ketika kita menerima firman, menerima Allah, maka ada kuasa ilahi yang bekerja atas kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Hagai dalam Perjanjian Lama. Hagai pasal pertama. Hagai pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan buka Alkitab kita pribadi sama-sama. Kita akan baca dengan bersuara. Hagai pasal pertama ayat 1 sampai 15. Mulai. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Jerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Puji Tuhan. Terima kasih buat pembacaannya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan paradigma yang baru, pola pikir yang baru. Kita diajak untuk berpikir luas, ya. Pasukan Kristus para pelaksana firman Tuhan. Kitab Hagai ini bicara tentang bagaimana Nabi Hagai dipilih, disuruh Tuhan untuk berbicara pada zaman pada saat itu, yaitu kepemimpinan Zerubabel bin Shealtiel, ya. Dan pada zaman Raja Darius itu
Sealtiel itu, Zerubabel itu adalah bupati, ya. Mereka adalah pemerintahan pada saat itu. Dan bupati itu mendengar juga suara Tuhan dan ada didampingi oleh imam besar Zadok, imam besar Yosua bin Yozadak, ya. Kita harus memiliki para pandangan yang baru, pandangan yang luas, melihat secara pandangan Kristus, ya. Kalau di hari-hari ini, yaitu kita harus melihat bagaimana memperhatikan rumah Tuhan. Umumnya kita hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu sangat bertanggung jawab. Kita bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita pribadi, urusan rumah tangga kita, memenuhi kebutuhan anak istri kita, sekolah, pendidikan, arisan atau asuransi atau kesehatan, semuanya itu baik. Bukankah setiap manusia produktif untuk bekerja, melakukan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Namun tidak sedikit yang mengalami yang namanya kekurangan, tanda petik kebocoran keuangan, ya. Kerja maksimal terbaik tapi tidak bisa nikmati hasilnya. Ada dua pandangan. Yang pertama, kalau kita melihat di kitab Hagai ini, yang pertama di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, ya. Karena bangsa ini katanya belum tiba saatnya membangun rumah Tuhan, ya. Karena kita sedang bangun rumah kita. Oke, kita melihat yang kedua, ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Itulah pertanyaan dari Tuhan, ya. Oleh sebab itu ayat 5, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, ya. Tuhan ingin kita melihat kesadaran penuh, ya, bagaimana keadaan kita hari-hari ini, ya. Ini hanya kisah Nabi Hagai pada zaman dulu dalam perjanjian lama dan benar-benar terjadi. Dan ini menjadi pelajaran penting, catatan penting buat kita hari-hari ini. Bukankah kita bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita, keluarga kita, namun ada masalah-masalah dalam hidup ini. Apa masalahnya? Ayat yang ke-6 menuliskan, perhatikan keadaanmu. Ini masalahnya ayat 6. Boleh dimunculkan ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai hangat, ya. Kalau musim dingin gak sampai hangat sudah berpakaian. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali Tuhan bicara perhatikan keadaanmu, maksudnya disuruh sadar. Apa yang sudah kita upayakan, kita kerjakan, apa rutinitas aktivitas yang kita kerjakan, perhatikan keadaanmu. Mengapa engkau begitu lelah bekerja namun tidak bisa menikmati hasilnya, sudah berpakaian namun masih kedinginan, ya, itu upaya dan usaha. Setiap manusia, orang percaya, berupaya berusaha untuk memenuhi kehidupannya, ya. Bangun lebih cepat sampai tidur larut malam, hanya bekerja terbaik untuk memenuhi kehidupannya. Namun seolah-olah ada kebocoran, ya. Ada ayat yang perlu kita perhatikan, ayat yang ke-7 menuliskan, tadi sudah dibaca, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bangunlah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Untuk kita mengalami pemulihan perekonomian, untuk kita mengalami pemulihan keuangan, finansial kita, kebutuhan hidup kita, ya, kita bisa nikmati hasil usaha pekerjaan kita, jerih lelah kita yang kita upayakan. Kita perlu catatan penting, perhatikan keadaanmu.
Tolong perhatikan keadaanmu dan perhatikan rumah Tuhan. Naiklah ke gunung. Perhatikan rumah Tuhan, bangunlah rumah itu. Ya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku. Kita rindu ada kemuliaan dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Ya, berapa banyak orang merindukan kemuliaan Tuhan. Ya, dinyatakan dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, dalam kesehatannya. Mari kita belajar berpikir paradigma yang baru, bahwa kita memperhatikan rumah Tuhan. Ya. Ini maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Tuhan kan tahu kekurangan kita. Kita kan masih punya banyak masalah, utang belum selesai, tagihan begitu banyak, ya kan, masalah begitu banyak. Ya, coba perhatikan, kalau kita ada 5 keluarga saja sudah persembahan untuk pembangunan, nanti kaya gereja, ya, kaya pendetanya, ya. Paradigma seperti itulah paradigma yang salah, cara pandang seperti itulah, mentalitas seperti itulah yang perlu dipangkas habis dalam kehidupan kita, ya. Semestinya tidak pantas kita berkata, mestinya kalau aku ibadah, Tuhan kasih aku apa? Mestinya kalau aku datang kepada Tuhan, Tuhan fasilitasi aku apa? Mestinya kalau aku sudah pelayanan, mestinya gereja sudah kasih aku apa? Ya. Kita datang kepada Tuhan bukan bertanya apa yang Tuhan beri kepadaku, tapi kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya kepada diri kita, apa yang pantas dan layak aku persembahkan bagi Tuhan? Kadang-kala kita tidak punya pikiran seperti itu, tidak sadar, ya, bahwa kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, memang betul. Tapi kita juga belajar memperhatikan rumah Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup kita, kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup kita, maka Dia akan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita, atas suami kita, atas istri kita, atas anak-anak kita, atas pekerjaan kita, atas bisnis kita, atas kesehatan kita. Percayalah, banyak hal dalam perjanjian lama, siapa yang utamakan Tuhan, itu hanya rumusan Tuhan saja. Simpel saja hukumnya, utamakan Tuhan, maka ada berkat. Saya teringat janda di Sarfat, Tuhan suruh perintahkan, beri makan, ya, melalui hamba Tuhan, Nabi Elia. Nabi Elia berangkat ke janda Sarfat, Tuhan, dia akan beri kau makan. Elia berfirman, menyampaikan pesan kepada janda itu, beri aku makan lebih dulu. Janda itu mengatakan, aku ada kekurangan, aku aja kurang, bagaimana beri untukmu? Ya. Justru perhatikan baik-baik, justru di tengah kekurangan, di tengah kebocoran itulah beranikah kita mempersembahkan, memberikan, mengutamakan Tuhan. Ini bicara hati. Abraham adalah bapak orang beriman. Kita berkata, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kita tidak pernah mau tahu prosesnya bagaimana Abraham mendapat berkat yang luar biasa itu. Abraham hanya punya satu. Ketika diminta Tuhan, maka dia akan kehilangan itu. Tapi percayalah, ketika Abraham berani mempersembahkan itu, dia tidak kehilangan. Justru Tuhan gantikan berlimpah-limpah. Keturunannya banyak, bukan cuma satu aja. Dan berkat-berkat materi Abraham begitu banyak. Kita tidak lagi berkata, saya kan kurang Tuhan. Justru di tengah kekurangan kita belajar memperhatikan rumah Tuhan. Kita belajar memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan hanya ingin melihat hati kita. Ya. Kita perlu belajar paradigma yang baru, cara pandang yang baru daripada Roh Kudus menolong kita. Ya. Kalau kita perhatikan 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Bukan otomatis Yesus kasih makan dengan mujizat, tapi dengan perantara anak kecil, 5 roti 2 ikan yang tidak mungkin, yang kurang di pemandangan manusia. Tapi saat dibawa kepada Yesus, diperhadapkan kepada Yesus, maka ada berkat pelipat gandaan, multiplikasi, sehingga mampu memberkati banyak orang. Ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, kita memperhatikan rumah Tuhan, maka kita juga memperhatikan banyak orang. Karena di rumah Tuhan bukan hanya kita yang datang beribadah, banyak orang. Hidup kita memberkati. Ya.
Kita sedang membangun rumah Tuhan. Ini bukan untuk kepentingan siapapun. Kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita katakan saya melayani Tuhan, menyembah Tuhan, ya, layani rumah Tuhan. Perhatikan rumah Tuhan yang kelihatan secara fisik, ya, yang kelihatan. Ini bukti fisik dari ketika Hagai ini bicara, ada bupati di situ. Kita minta juga Roh Kudus gerakan pemimpin-pemimpin pemerintahan kita juga untuk terlibat, memberi kontribusi untuk pembangunan rumah Tuhan. Tapi catatannya, jemaat Tuhan yang lebih dulu. Ada Imam Yosua bin Yozadak, ada Nabi Hagai yang berfirman. Semua bergerak. Kita akan lihat berikut pada ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ayat 9 munculkan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan ingin jangan hanya sibuk dengan rumah kita masing-masing, belajar juga sibuk dengan rumah Tuhan. Perhatikan rumah Tuhan, ya. Itulah sebabnya ayat yang ke-10, itulah sebabnya ayat 10, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ya. Kita diberkati atau tidak itu tergantung Tuhan. Karena itu berbaik hatilah dengan Tuhan. Perhatikanlah rumah Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Ya. Ayat 11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya. Berapa banyak kita minta Tuhan berkati usaha pekerjaanku, doa sama pendeta, doa sama Mbak Tuhan, cari pendeta sakti, pendeta yang dapat penglihatan, pendeta yang bisa nubuatkan, pendeta yang punya karunia. Tolong lihat bagaimana usaha kami, bisnis kami gimana, pernikahan kami, bagaimana keuangan kami, tolong diterawang dulu. Ya, cari hamba Tuhan, nggak cari dukun, cari hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang model-model dukun yang dicari masa kini, ya. Supaya kami sukses berhasil. Hagai adalah nabi Tuhan, dia minta begini, perhatikan rumah Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan pekerjaan kita. Lanjut ayat 12 menuliskan, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ini yang top, ini yang benar. Ketika dengar khotbah, dengar firman Tuhan, bukan mencibir hamba Tuhan, bukan menghakimi, ya, bukan menghina, bukan menghindar, ya, tapi takut akan Tuhan. Ketika dengar firman justru langsung takut akan Tuhan. Itu respon yang benar. Ketika kita kembali ke cerita Nabi Elia dan janda Sarfat, ketika janda itu memperhatikan Tuhan melalui hamba Tuhan, perhatikan hamba Tuhan lebih dulu, maka janda itu tidak mati. Dia bilang, saya mati habis makan ini. Tapi ketika dia utamakan Tuhan, dia tidak mati. Anaknya mati pun tidak jadi mati. Itulah berkat pemeliharaan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita mengatakan saya melayani Tuhan, utamakan Tuhan, yang kelihatan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan juga perlu diperhatikan. Ayat berikutnya 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Hasil dari dengar firman Tuhan, semangat. Hasil dari firman Tuhan, takutlah bangsa itu lalu melakukan firman Tuhan. Semestinya itu menjadi pelajaran buat kita. Jangan lupa ketika kita bekerja ada hasil, perhatikan rumah Tuhan.
supaya tidak ada kebocoran dalam keuangan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, hasil-hasil yang kita rindukan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebenarnya kunci kita diberkati kelimpahan ketika kita belajar utamakan Tuhan dengan cara perhatikan rumah Tuhan. Ya. Pasukan Kristus para pelaksana firman Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan yang perlu disampaikan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga menyampaikan supaya kita orang Kristen tidak kekurangan, supaya kita juga diberkati. Ya. Kalau orang mencibira itu pendeta atau gereja cari uang aja, untung rugi bisnis, yang menabur pasti menuai. Prinsip Tuhan, hukum Tuhan, menabur pasti menuai, apalagi menabur di tanah yang subur. Ya. Belajar perhatikan firman Tuhan. Persembahan itu karena hasil mengerti firman Tuhan, bukan bisnis dengan Tuhan, tapi karena mengerti akan firman Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Mari kita terus menyembah, meninggikan Tuhan, belajar perhatikan rumah Tuhan. Bangun mesbah doa kita, bangun rohani kita. Bangunlah rohani kita, rumah kita, tubuh kita ini juga rumah Tuhan. Perhatikan rumah kita, jangan sampai sakit. Perhatikan, bangunlah rohani kita juga. Secara rohani bangun tubuh kita. Tubuh kita ini bait Allah, tabernakel tempat Allah bertahta berhadirat. Tapi jangan lupa tempat kita bertemu secara onsite, bertemu secara langsung di gereja, di rumah Tuhan. Ayo perhatikan rumah Tuhan. Ya. Gereja ada dua hal. Yang pertama, tubuh fisik manusia ini gereja. Yang kedua, tempat berkumpulnya di mana? Ya. Sampai sekarang Yahudi atau ada sinagoge, ada sinagog, ada rumah Tuhan, tempat berkumpulnya orang percaya. Ayo kita bangun tempat berkumpulnya orang percaya. Ini akhir zaman, percepatan. Akan ada antikris, tapi ada juga akan ada anak-anak Tuhan yang akan diselamatkan. Tapi mereka perlu tempat bersekutu. Ayo kita bangun rumah Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Milikilah cara pandang yang baru. Justru di tengah kekuranganmu, belajar perhatikan Tuhan. Kita tidak kekurangan, tidak miskin, kita diberkati. Justru ini harus disampaikan. Supaya keuangan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, anak cucu kita diberkati. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Kita mau meninggikan Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, kita sembah Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita rindukan Dia. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari nikmati Dia. Ku ingin selalu bersekutu, masuk dalam hadiratnya. Kita sembah Tuhan saja. Ada kemuliaannya dinyatakan. Menikmati hadirat, kita sembah Dia saja. Ada kemuliaannya. Biarkan ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Haleluya, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Mari kita tinggikan Dia, sembah Dia, ada kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Ya Rapasikara takaya nama lama ya sikaya takaya nama lama. Perhatikan ibadah, perhatikan rumah Tuhan, perhatikan bait Tuhan, perhatikan penyembahan-Mu, perhatikan penyembahan-Mu. Haleluya, naikkan penyembahan-Mu. Haleluya. Bangun misbah doamu. Jangan hanya bangun pekerjaanmu, bangun bisnis, tapi bangun rohanimu. Karena usaha pekerjaan akan bocor tanpa penyertaan perkenanan Tuhan. Ayo kita datang kepada Dia, menyembah Dia, andalkan Tuhan. Haleluya, Dia yang jamin hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hadapkan usaha pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kami diberkati, tidak kekurangan, tidak bocor Tuhan, tidak hilang berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, pegang tangan kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau bertobat, memperhatikan rumah Tuhan, kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, kami memperhatikan bait Tuhan, kami membangun kerohanian kami, menyembah Engkau Yesus. Ya Rapasikara lama ya nama ya sikaya takalama lama ya nama ya. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau pembela kami, Engkau yang jamin hidup kami Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan mau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni dosa salah kami, perkataan kami, perbuatan, pemikiran kami yang tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh darah-Mu kuduskan, layakan kami Tuhan. Biar hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Roh kami menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, pemerintahan, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri kabinet, gubernur-gubernur, sampai RT RW kami di sekitar kami. Berkati para pemimpin kami. Biarlah mereka juga punya hati mendukung, berkontribusi untuk pembangunan gereja Tuhan, mendukung pelayanan gereja anak-anak Tuhan, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Ketika kami pasukan Kristus, para pelaksana firman Tuhan, kami juga perhatikan rumah Tuhan, maka kami percaya pemerintahan juga memberkati, mendukung kami. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia dalam damai sejahtera, Indonesia dalam kendali Tuhan. Kami minta Roh Kudus tahan kami semua, untuk kami semua hidup benar, hidup kudus, bertobat. Doa kami setiap hari ada petobat baru, percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, mempermuliakan nama Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami di dalam nama Yesus. Keluarga besar kami, saudara-saudara kami Tuhan, buka mata rohani mereka di dalam nama Yesus. Celikan mata rohani mereka. Mereka terima Yesus, mereka bertobat. Doa kami mereka mengalami Tuhan Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga ada keubahan dalam kehidupan mereka. Doa kami banyak jiwa bertobat, generasi muda bertobat, anak-anak kecil bertobat, suami istri bertobat, lansia bertobat di dalam nama Kristus. Kami percaya kemuliaan Tuhan Kau nyatakan Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kalau kemarin tolong, hari ini pasti tolong, besok pun tolong kami. Usaha pekerjaan kami diberkati. Ketika kami memperhatikan rumah Tuhan, maka rumah kami diberkati. Ketika kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kami pun juga diberkati oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doa yang sakit di dalam nama Kristus, segala pekerjaan setan iblis, sakit penyakit kami perintahkan keluar dari tubuh kami. Sakit penyakit keluar demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Kristus sembuhkan, darah Yesus pulihkan, darah Yesus bebaskan kami. Kami sehat kuat diberkati Tuhan.
aliran darah diberkati, otot tulang diberkati, lambung diberkati, jantung diberkati, ginjal bersih diberkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ada kekuatan dan kesehatan, ada anugerah Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak, ini doa kami. Berkati apa yang jadi keperluan kebutuhan kami, Tuhan cukupkan. Apa yang jadi pergumulan kami, Tuhan nyatakan pembelaanmu, pemeliharaanmu, keajaibanmu datang buat kami. Kami percaya juga malaikatmu menopang kami, menolong dan melayani kami. Terima kasih Tuhan, Kau hebat dan luar biasa. Hari ini KKR Pemuda Remaja diberkati Tuhan dalam lawatan Roh Kudus. Biarlah pengurapan khusus untuk kami semua yang melayani Tuhan diurapi dengan dahsyat. Ada petobat baru, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada lawatan Roh Kudus yang belum pernah terjadi akan mereka alami di dalam nama Kristus. Semakin banyak orang bertobat percaya kepada Yesus, anak-anak muda dipersembahkan bagi Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Apa yang jadi pergumulan masalah jemaat-jemaat Tuhan, nyatakan kemenangan. Suami bertobat, istri bertobat, lepas dari kutuk kenajisan, kutuk perceraian, kutuk perselingkuhan, kutuk sakit penyakit, kutuk kecelakaan, kutuk mara bahaya, kutuk kesialan, kutuk kerugian. Oleh darah Yesus hancurkan semua kutuk atas hidup kami. Di dalam nama Kristus, lepas dan putus merdeka kami semua dalam Kristus. Kami orang yang diberkati, kami orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menyertai pernikahan gereja Tuhan, memberkati pernikahan jemaat-jemaat Tuhan, memberkati usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, pendidikan anak-anak Tuhan diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Pertumbuhan anak-anak Tuhan juga diberkati dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Kristus Anak Domba Allah kami telah bersyukur berdoa. Kami terus nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, menjemput kita semua. Kita diubahkan oleh Kristus, kita semakin disempurnakan di dalam nama Kristus. Kemuliaan Tuhan hadir buat kita. Hari-hari kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kemenangan. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bersukacita, terus menyembah Tuhan. Haleluya.